kasih atas kesediaan meluangkan waktunya. Tapi dipastikan hari ini yang berkumpul tidak ada jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, Bu ya? Ya, terima kasih sekali lagi. Untuk hari ini saya sama Pak Chandra ini akan menyampaikan diseminasi asik nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ini upaya untuk pengibasan atau pengimplementasian ya, budaya positif. Ya. Maka dari itu mari kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk materi pertama, ini karena materi bagi dua, saya sama Pak Chandra ini kolaborasi. Jadi untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Chandra Setia Putra. Kepada Pak Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya melakukan diseminasi ini berdua karena memang sama-sama mengikuti ataupun mengibaskan atau diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Ini perkenalkan, itu ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian ada teman saya juga Pak Ujang Kurniawan, sama calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini ada proses atau pertanyaan pemantik, sama lah ketika Bapak Ibu mengajar di kelas sebelum memulai pembelajaran itu ada pemantik terlebih dahulu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat dari kegiatan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, yang pertama di situ ada pertanyaan pemantik terkait dengan apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau menurut pandangan Bapak Ibu, setuju. Setuju dan tidak setuju. Boleh Bunda diulang kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang sudah sering kita lakukan pada saat di lapangannya ya, di realnya. Setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya setuju karena pada dasarnya tujuan kita itu adalah memang supaya siswa itu menjadi lebih baik dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Akan tetapi tidak semua siswa itu ketika kita kasih hukuman itu langsung besoknya disiplin. Kita perlu beberapa kali kepada siswa tersebut memanggil yang tadinya bagaimana harus menjadi lebih baik, mungkin secara face to face atau bentuk lain lah. Yang penting bukan dengan kekerasan. Jadi tidak semua siswa itu sekali diberikan hukuman langsung menjadi baik. Jadi butuh beberapa kali untuk kesabaran untuk menjadi lebih baik ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Minta tolong dari tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada pendapat lain Bapak Ibu terkait dengan poin nomor 1? Tidak ada ya. Oke, kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya pemberian hukuman ini bisa mendisiplinkan murid menurut Bu Nuri tadi, tapi disesuaikan dengan karakteristik dan juga memang kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar murid? Jadi seperti reward seperti itu? Setuju. Setuju. Ada pendapat lain tidak Bapak Ibu? Saya ngasih alasan aja. Boleh, silakan Bu Nuri. Oke, kalau saya kenapa? Karena saya walaupun cuma permen ya, biasanya anak itu saya kasih reward pertama ketika ulangan hariannya bagus atau presentasi. Karena ketika mereka dikasih reward seperti itu, ya kita modal kan modal sendiri, jadi ya udah nggak ngapa aja, permen yang murah kan di satu pak dapat banyak tuh. Nah,
Jadi kita mulai dari situ aja, dari hal kecil, memberikan pujian. Reward itu tidak mesti harus hadiah, tapi pujian itu juga hadiah. Terus juga dibarengi dengan yang memang benar-benar bagus. Seperti itu. Jadi bentuk hadiahnya tidak perlu mahal, dari yang kalian kecil dulu. Kecuali kalau yang modern. Harusnya ya Bapak Ibu ada apa namanya support system dari sekolah. Baik, beri tangan dulu lagi untuk gurunya. Bapak Ibu kita model biar rame. Oke, ada tambahan lain nggak untuk poin nomor 2 Bapak Ibu? Ibu bendahara apa hadiah? Pemberian hadiah untuk meningkatkan hasil prestasi belajar murid. Hadiah itu bisa jadi motivasi walaupun kelihatannya sederhana, tapi dia ada kebanggaan gitu dapat hadiah kalau menurut saya. Walaupun saya pernah tuh sekali ibu kasih hadiah tapi belum saya kasih gimana? Masih diutang. Masih diutang. Tapi memang dia senang gitu walaupun simpel hadiahnya cuma murah, tapi yang pertama dia senang dapat hadiah, yang kedua bangga. Tapi kalau belajar dari senior kita yang sudah pensiun, saya banyak belajar dari beliau. Dia itu tidak segan-segan ngasih hadiah, dia itu luar biasa. Itu pulpennya boleh milih mau yang mana, dari yang paling bagus gitu kan. Jadi luar biasa dia modelnya memang keren. Perlu kayak gitu tapi saya belum bisa. Ya, jadi apa ya Bapak Ibu ya? Perlu modal juga ternyata untuk membuat siswa itu lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju guru harus memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah? Jadi ketika ada murid yang bermasalah, guru itu memang wajib memberikan solusi. Setuju? Ada pendapat lain nggak Bapak Ibu? Ayo dia, silakan. Atau ada pengalaman sharing terkait dengan pemberian solusi yang diberikan kepada siswa? Ada sharing lain ya? Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menemukan anak itu bermasalah kemudian memberikan solusi apa gitu yang memang diberikan terhadap permasalahan tersebut? Ya kalau menurut saya ada kaitannya dengan nomor 1. Implementasi yang pernah memang Bapak Ibu lakukan solusi seperti apa? Mungkin Bapak Ibu guru BK atau Iya deh. boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekali gitu. Baik, terkait dengan masalah siswa yang kita diupayakan untuk bisa memberikan solusi kepada siswa ya, sesuai dengan mungkin kita pernah menjadi siswa gitu ya. Kita lebih berpengalaman saja dibanding mereka, dan maka posisi kita sebagai guru diharapkan oleh siswa minimal bisa mendengarkan ketika mereka punya permasalahan baik, menjadi pendengar yang baik itu juga sudah merupakan sebagian dari solusi yang bisa kita berikan kepada mereka, meskipun mungkin solusinya tidak bisa menyelesaikan masalah 100%, tapi dengan menyempatkan diri kita untuk berada di samping mereka sebagai pendamping di saat mereka membutuhkan kita, mungkin itu menjadi nilai yang dianggap berharga buat siswa ketika mereka punya masalah gitu. Ya, sama setuju sekali ketika kita jadi guru ya diharapkan menyajikan solusi juga dari setiap masalah siswa sesuai dengan pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ulang dulu Bapak Ibu ternyata. Oke, kalau kita ambil kesimpulan garis atau benang merahnya bahwa setiap permasalahan siswa itu kita itu tidak boleh memfonis terlebih dahulu, tapi harus menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Nanti juga ada materi tentang hal itu. Kemudian nomor 4 Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju peran guru sebagai teman murid dapat memberikan dampak positif bagi murid? Posisi kita ini sebagai teman murid, apakah Bapak Ibu setuju? Boleh, silakan Bu Eva. Mulai? Gak apa-apa. Maaf ya. Itu bagaimana situasi kondisi sebetulnya ketika kita posisi sebagai teman dan di mana posisi kita sebagai guru gitu.
Jadi tidak setiap saat kita itu Jadi teman. ya di posisi sebagai teman yang kadang-kadang posisi itu tuh juga menjadi dilema untuk kita saat kita punya komunikasi yang kurang baik ke siswa saat ingin mendisiplinkan mereka mungkin saat kita memposisikan selalu jadi teman mereka kadang-kadang itu ya mungkin mereka terbiasa dengan posisi itu ya akhirnya kita agak kecolongan juga. Jadi menurut saya ketika kita posisi sebagai teman itu di situasi kondisi tertentu saja gitu, selebihnya ya kita tetap jadi guru mereka, jadi pembimbing mereka, jadi orang tua bahkan. Baik, kita tepuk tangan lagi boleh Bapak Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu pada saat kita itu IHT, Innovation Training pada awal kegiatan itu budaya positif ini sudah sempat disinggung sama beberapa pemateri, ada 2 masalah itu. Cuma di sini saya lebih menambahkan sedikit terkait apa yang memang sudah kita lakukan, termasuk posisi kontrol yang tadi itu sebagai teman ataupun sebagai apanya lagi nanti ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu coba saling lihat teman-temannya deh. Jadi untuk meningkatkan aura positif semangat kita dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Bapak Ibu bisa melihat teman-temannya senyum-senyum dulu sedikit. Budaya positif bukan hanya pada mungkin antara pimpinan pada bawahan. Jadi kalau dengerin tidak akan memberikan kenyamanan ya. Nyaman, tidak memberikan. Sudah ya Bapak Ibu, sudah semangat, lanjut. Next. Oke, ini Bapak Ibu konsep utamanya mungkin sudah sempat disinggung beberapa kali pada saat IHT juga terkait dengan posisi kontrol yang tadi sebagai teman, manajer atau sebagai apapun. Kemudian keyakinan kelas juga. Kemudian ada segitiga restitusi tadi terkait penanganan atau pemberian solusi bagi peserta didik. Dan ini ditambahkan sedikit ada perubahan paradigma dan yang lainnya. Gitu aja. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ini di sini dalam artian kita saya sharing, mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu dibanding saya pribadi. Tapi di sini yang pertama terkait dengan kurikulum merdeka, ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana disebutkan pada pembelajaran secara berdiferensiasi dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu diferensiasi. Diferensiasi itu pada intinya adalah mengajar ataupun belajar dengan memenuhi ataupun mengenal karakteristik dan kemampuan dari peserta didik. Terkadang kita belajar di di kelas itu secara nggak langsung kita juga sebenarnya sudah melakukan proses diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk. Contohnya misalkan guru matematika nih, Bu Epi nih mengajarkan kepada anak itu bahwa penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Nah, secara diferensiasi konten, intinya adalah kita membuat konten-konten atau materi pembelajaran itu yang memang mencakup keseluruhan peserta didik tersebut. Misalkan Bu Epi belajar 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian ada juga Bu Epi menggunakan benda, misalkan ini ada buah 2, handphone 2. Ini 1 ditambah 1, 2, jadinya 2. Ataupun Bu Epi juga mengajarkan bahwa anak itu menggunakan video ataupun langsung menghitung dengan jumlah yang tadi. Nah, itu sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi secara konten. Jadi kita membuat konten-konten yang memang memenuhi gaya belajar dari anak tersebut, seperti audio, visual ataupun tulisan kita. Ya. Pernah kan ya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu ya? Sering. Ya, cuma sekarang saja yang memang sudah mulai. Cuma katanya kalau sekarang itu kalau tidak terdokumentasi bahwa kita itu nggak melakukan hal tersebut gitu. Padahal sebenarnya sehari-hari kita itu melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi nggak fokus sama kita yang langsung ceramah aja modelnya gitu. Biasanya gitu. Dan yang kedua,
diferensiasi proses. Nah, ketika Bapak Ibu mengkelompokkan kelompok si anak itu jadi kelompok-kelompok kecil, itu juga sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi secara proses. Misalkan si A, oh ini jangan sama ini, si B jangan sama si C, digabung-gabung. Sehingga membentuk kelompok-kelompok belajar itu yang memang dapat goal gitu. Outputnya itu sukses bersama. Kan Bapak Ibu juga melakukan hal seperti itu ya dalam pembentukan kelompok kan. Tidak dengan si anak itu diberi kebebasan untuk kelompok-kelompok kecil mereka. Ya. Khawatirnya nanti tidak menuju tujuan yang baik. Kemudian untuk diferensiasi produk. Nah, Bapak Ibu misalkan kalau saya pribadi, saya ingin anak itu bisa membuat peta dengan gambar manual biasa. Oke. Kemudian apabila memang anak ini nggak bisa, toh juga saya nggak bisa meminta anak tersebut harus bisa membuat peta. Ya minimal dia bisa lewat manual ataupun di print dari yang udah ada kemudian dikumpulkan. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Di mapel kita. Iya. Ketika misalkan memang Bapak Ibu meminta si anak itu membuat evaluasi ataupun tugas, kan kita tidak harus menuntut anak itu harus bisa ini ya, harus bisa itu ya, enggak. Gitu kan. Ada juga keringanan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Misalkan di buku kuis kemarin saya sempat lihat bahwa anak itu harus menghafal apa namanya unsur periodik. Nah, ketika anak itu yang memang tidak bisa menghafal sampai dengan last minute, kan Ibu Kay juga ada plan lain ya. Plan lainnya apa seperti apa itu? Ya untuk yang sistem periodik kan anak harus menghafal golongan 1 sampai 8A dan nggak boleh dicicil. Ketika memang anak ini tidak bisa, ya saya kasih kesempatan ditambah lagi waktunya sampai deadline yang belum bisa, ya akhirnya dia baru bisa mencicil, gitu. Baru boleh mencicil. Gitu. Tapi tetap dengan mereka itu harus menghafal. Harus menghafal. Oh, tidak ada plan yang lain. Tidak ada. Oh, tidak ada. Cuma Berarti waktunya saja. belum gitu ya. Atau Bapak Ibu ada yang punya pengalaman diferensiasi produk? Atau mungkin saya juga itu anak kan harus menggambar, ya, menggambar simbol-simbol berbahaya bahan kimia, kayak misalnya gambar perkorok itu artinya apa, kemudian gambar apa, yang korosi itu gambarnya seperti apa, itu kan harus tulis gambar tangan. Kita ada anak yang mau nggak bisa menggambar, boleh nggak pakai saya print, nanti saya tempel, boleh silahkan. Nah, itu. Seperti itu jadi Bapak Ibu. Jadi saya juga dapat beberapa pengalaman gitu ya. Kalau misalkan kita lihat filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru ini seperti petani. Jadi misalkan kita nanam padi ya, kita ibaratkan padi itu anak tersebut. Jadi tugas kita ini mendukung, merawat, kemudian membersihkan hama-hama yang ada. Jadi kita tidak bisa membuat padi ini menjadi strawberry. Sama kayak anak tersebut juga sama. Jadi anak tersebut itu punya apa yang namanya kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Jadi kalau misalkan anak tersebut tidak bisa menjadi TNI, ya berarti dia tidak bisa menjadi TNI ataupun punya hal yang lain. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya itu nggak bisa menuntut anak itu harus wajib bisa buat peta. Saya itu tidak bisa menuntut anak itu harus menghafal apa pelajaran yang saya mau gitu, tidak. Tapi saya hanya membentuk karakternya saja sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran profil pelajar Pancasila Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan bernalar kritis. Itu sih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, mungkin biar tanpa menghafal, jadi nilai-nilai apa tuh namanya dimensi profil pelajar Pancasila ini ada lagu Bapak Ibu. Iya, ini ada lagu. Mungkin biar bisa minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Jadi kita melakukan hal tersebut. Iya, mungkin ada yang sudah hafal ya Bapak Ibu ya untuk unsur-unsur dimensi profil pelajar Pancasila ya. Iya Bapak Ibu. Makanya bisa Bapak Ibu kita lakukan dulu biar tegang aturan.
Ya, memang terima kasih sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan program Pancasila. Memang di sekolah kita setelah adanya pengibasan kemarin dari SMA 6 itu kita untuk dicoba satu semester terkait dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebenarnya kalau misalkan saya jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu perlu memang adanya SDI. Jadi kalau kebetulan saya juga ngajar juga di tempat les itu, memang di dalam itu ada space buat anak itu kita harus melakukan SDI apapun, SDI yang kita menyanyi atau apapun. Iya. Beneran misalkan 2 jam atau 3 jam kali 45 menit ya Bapak Ibu kita belajar terus. Anak itu juga akan bosan sebetulnya. Sama emang kita kayak sebenarnya pertama kali saya pikir ini anak SMA loh bukan anak SD gitu ya, kita kayak bocah TK jadinya. Tapi memang perlu, orang dewasa pun juga perlu hal seperti itu gitu. Jadi bahkan di dalam seminar-seminar ataupun workshop itu pasti ada. Nggak mungkin ya nggak ada gitu ya. Dalam rangka apa untuk menambahkan fokusnya gitu ya. Ya jadi mau kayak anak kecil gitu ya. Mau nggak mau gitu ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini untuk pointer yang kedua terkait disiplin positif. Nah jadi dalam poin budaya positif selain tadi paradigma baru terkait pembelajaran berdiferensiasi, ini juga ada yang namanya disiplin positif. Ya. Apa sih disiplin positif itu? Intinya adalah disiplin yang memang ini terkait dengan pertanyaan romantik yang tadi. Disiplin yang artinya bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi mulai dari diri sendiri dalam artian dia melakukan hal yang pribadi. Terkadang saya juga kalau misalkan setiap kegiatan itu kayak setiap hari Kamis kita melakukan literasi. Nah anak itu juga keluarnya itu karena takut hukuman. Jadi ketika kita atau Bu Evi atau Pak Jenal ke kelas-kelas yang itu baru keluar ke depan. Jadi bukan dari hal kesadaran diri sendiri gitu ya. Padahal sering sekali saya ngomong seperti itu. Maksudnya ke anak itu, misalkan kamu hari Kamis ngapain, hari Jumat ngapain, ya udah langsung. Misalnya udah jam 7 ya udah langsung ke 8 misalnya seperti itu. Tapi tetap agak susah memang harus pelan-pelan, memang harus pelan-pelan. Jadi anak itu kadang juga takut gitu. Kalau misalnya ada hukumannya, bukan dari kesadaran diri. Nah ini ada konsepnya Bapak Ibu, agak panjang ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini ada hukuman, kita mengenal hukuman, kemudian konsekuensi sama restitusi Bapak Ibu. Nah yang paling baik itu anak itu melakukan secara restitusi. Yang pertama hukuman nih, ya kan hukuman juga bisa berupa fisik maupun psikis, boleh disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Jadi anak itu melakukan hal baik itu karena takut dengan hukuman. Kalau memang hukumannya nggak ada, ya berarti dia itu biasanya. Itu biasanya anak tersebut. Oh ternyata misalkan nih kita strong nih, kalau misalkan memang anak itu nggak mau belajar atau main handphone, apa yang diambil? Nah dia tahu tuh. Jadi bukan dari kesadaran diri pribadi. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi juga ini sebenarnya lebih baik daripada hukuman, tapi tetap kurang baik. Bapak Ibu saya mau tanya sebelumnya, menurut Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Tidak. Bedanya? Boleh kemudian silakan. Konsekuensi itu kan berarti atas yang dia konsekuensi itu ketika dia melakukan. Kalau dia sudah berani mengambil tindakan tersebut, artinya dia sudah harus mau. Konsekuensi itu kalau misalnya itu adalah timbal baliknya ya. Jadi kausalitas, hubungannya kausalitas itu kan adalah hukuman. Jadi hukuman itu harus ada konsekuensi, tapi kadang juga hukuman orang tidak bersalah pun bisa dihukum. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kuliah. Ada tambahan lain nggak Bapak Ibu terkait hukuman sama konsekuensi? Karena kalau hukuman, ya kalau menurut saya pribadi itu hukuman itu bisa untuk orang yang nggak bersalah pun bisa dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu sudah pasti akan mendapatkan kausalnya, sudah pasti dihukum. Konsekuensi itu dari perbuatan, tindakan atas pelanggaran. Baik, masuk. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu.
kalau hukuman sama konsekuensi ini sama-sama anak itu sebenarnya dikasih ganjaran lah. Cuma perbedaannya, kalau misalkan konsekuensi, ini anak ini sudah tahu, Bapak Ibu. Jadi ketika dia telat, misalkan dia harus pulang, itu berupa konsekuensi. Ya, dia anak ini udah tahu. Nah kalau hukuman, ini anak ini belum tentu tahu. Tahu-tahu kita dihukum aja, lari, push up, nah itu hukuman. Nah kalau konsekuensi, jadi kedua belah pihak itu sudah tahu. Iya. Nah tetap sama-sama kurang baik sebenarnya antara hukuman sama konsekuensi. Nah yang diharapkan di sini di dalam budaya positif atau disiplin positif pada khususnya, itu anak itu sudah melakukan restitusi gitu ya. Jadi proses di mana mereka itu sadar diri ataupun sesuai dengan nalurinya dia untuk melakukan perubahan. Jadi bahwa dia tahu nih, misalkan nih, kalau saya nggak sholat saya dosa. Nah makanya saya harus sholat. Nah itu yang baik sebenarnya. Sama lah ketika dalam pembelajaran gitu. Misalnya saya harus mengikuti pelajaran, semua pelajaran saya ikutin gitu ya. Nah itu berasal dari nilai diri pribadi. Oke, dilanjut Bapak Ibu. Ini untuk unsur yang ketiga, ada pointer yang ketiga terhadap budaya positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita kenali dulu. Tadi Bapak Ibu juga sebelumnya sudah sempat kenalin dulu anaknya gitu ya, baru. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap individu ataupun setiap anak itu punya kebutuhan dasar terkait dengan bertahan hidup. Kemudian si anak juga atau kita juga itu perlu kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu adanya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya kalau misalnya kita di kelas itu kadang-kadang kita ini coba sesekali itu ke anak itu yang memang anak diem aja gini ya, tidak punya kemauan untuk pasif. Itu nggak ada salahnya kalau kita dorong nih, si anak, ayo nak maju depan. Jadi nggak si A, si B, si C. Kadang-kadang dia ini takut, tapi dia ini juga perlu gitu, perlu pengakuan bahwa dirinya itu bisa. Dan dianggap seperti itu. Jadi enggak yang orang-orang itu aja sih anak gitu ya. Kemudian anak juga perlu kebebasan, Bapak Ibu, kebebasan. Kemudian yang kelima, anak juga perlu kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Saya boleh minta tolong responnya terkait datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan kesadaran, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Siswa memiliki cita-cita yang baik untuk masa depannya. Dan keyakinan kelas yang berikutnya tertulis 1 keyakinan kelas yaitu selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, berarti lingkungan itu luas ya. Bisa jadi ini menjaga kebersihan itu bisa juga dengan kebersihan dirinya atau mungkin kebersihan hatinya bisa juga kali itu ya. Kemudian melaksanakan tugas tepat waktu, baik tugas piket, tugas mata pelajaran, tugas rumah mungkin ya, dan tugas dia sebagai warga negara. Kemudian tugas dia sebagai umat yang memiliki keyakinan ya. Kemudian jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Lakukan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya keyakinan kelas, membersihkan ruangan setelah proses pembelajaran selesai. Kalau ini lebih ke ruangan ya. Melaksanakan tugas tepat waktu, saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Ingin siswa telah disiplin dalam berpakaian. Ingin siswa lebih mentaati tata tertib, lebih ingin masuk kelas. Kemudian berbicara dengan sopan dan baik. Ketika waktu sholat, segera lakukan kegiatan sholat. Mengakui kesalahan yang dibuat tanpa ada rasa takut dihakimi. Menghargai pendapat teman yang lain. Menjaga kebersihan dan belajar kelas. Kemudian memberi salam pada teman, guru dan yang ada di lingkungan sekolah. Berpakaian rapi dan sopan sesuai aturan sekolah. Menghargai rekan yang beragama lain ketika melaksanakan ibadah. Ya, Bapak Ibu, sini ada keyakinan kelas ya. Mungkin bisa nanti diterapkan di kelasnya masing-masing, terlebih sebagai wali kelas ya. Tapi sebagai guru mata pelajaran juga di pelajaran masing-masing boleh membuat keyakinan kelas ya. Jadi kalau saya berkaitan dengan sopan santun untuk kelas 10 itu, saya tanya apa kata-kata ajaib. Diulang lagi
ternyata masih terdapat anak-anak yang lupa dengan kata-kata ajaib. Terima kasih, permisi, minta tolong, maaf gitu ya. Tapi saya kembalikan lagi, kata-kata ajaib yang pernah diajarkan oleh guru, orang tua, itu sama sekali tidak diaplikasikan, tidak dipakai di kehidupan sehari-hari. Bahkan dia lupa. Tapi ada kata-kata ajaib yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah diajarkan oleh guru, tidak pernah diajarkan oleh orang tua, tapi dia dilakukan. Apa itu? Baru mereka sadar. Kancing coplok katanya. Kancing coplok itu kata-kata kotor gitu kan. Itu kata-kata ajaib yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru, tidak pernah diajarkan oleh orang tua, tapi sering kali mereka melakukannya atau mengatakannya. Jadi kita kembalikan dengan kata-kata yang kata ajaib yang pernah diajarkan oleh PAUD, TK, SD, sehingga anak sedikit kita bangkitkan lagi kesadaran untuk menghargai teman-temannya. Ya. Bapak Ibu, ini ada segitiga retribusi. Ini segitiga retribusi bisa kita aplikasikan ya, dalam menghadapi atau kita sedang mengatasi tindakan anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan atau pelanggaran sekolah. Ya. Mungkin nanti kalau tata tertib, ya, itu berbeda dengan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu antara peraturan atau tata tertib dengan keyakinan kelas atau kesepakatan? Peraturan itu satu pihak. Iya. Satu Keyakinan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Contohnya kita pakai helm. Pakai helm itu supaya apa sih? Supaya aman. Kan kalau kita punya rasa tanggung jawab, ya, bukan karena kita takut polisi, bukan karena kita takut ditilang, tapi karena kita tahu bahwa helm itu adalah salah satu prosedur keselamatan. Tapi selama ini kan tidak. Yang kita lakukan karena kita takut polisi. Maka dari ketika kita tidak ada polisi, itu helm dibuka. Tapi kalau misalkan dia sadar ada polisi, nggak ada polisi dia pakai, mau jauh mau dekat dia pakai, begitu. Saya juga pengen pakai helm. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dalam menghadapi anak-anak, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bangkitkan kesadaran. Karena rasa pasti tanggung kalau di jawab. dalam mobil tutup dia begini. Iya, digilanya dia naik motor. Kalau tata tertib itu dibuat Ada ini, ada anak yang tidak tahu, taunya harus melakukan begitunya, ya harus mentaatinya. Tetapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini dibangun dari kesadaran dan tanggung jawab masing-masing siswa. Maka dari itu, ketika anak itu ingin melakukan pelanggaran, dia berpikir, oh iya ini tanggung jawab saya, bukan karena dia takut dihukum oleh Pak Chandra, bukan. Takut dihukum oleh siswaan. Tetapi dia sadar, walaupun nggak ada Pak Chandra, nggak ada Bu Epi, nggak ada siswaan, dia tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada segitiga resolusi untuk menindak anak-anak atau menghadapi anak-anak. Yang pertama, validasi kebutuhan. Ya. Di sini ada kata-kata yang mungkin bisa kita lakukan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, jadi pada saat kita menghadapi atau sedang menangani kasus anak, misalkan ada anak yang berantem, kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita validasi dulu kebutuhannya. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, gitu ya. Kita dengar dulu apa yang dia katakan. Kemudian juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dikembalikan lagi pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia bisa mengembalikan kesadarannya. Itu pada tindakan. Kemudian selanjutnya, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Jadi pada saat dia sudah tahu bahwa ternyata tindakan dia itu salah, kita tanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kemudian selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pada saat anak tersebut sudah mulai sadar bahwa dia salah, pada saat dia sadar, ditanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari situ anak berpikir, oh iya ternyata kalau saya salah, saya akan
menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi. Ya. Kemudian stabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi di situ kita mungkin memposisikan diri sebagai anak. Ya. Setiap orang ya biasa saja, ya. Semua orang pasti pernah merasa bersalah atau melakukan kesalahan. Ya. Bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin di sini kita bisa merefleksikan diri ya bahwa Bapak juga dulu sebagai siswa pernah melakukan kesalahan, tetapi gitu ya mungkin seperti itu biar anak-anak juga bisa ini ada contoh Pak Chandra Bisa banget nih. Dirinya ya, Mobilia Zara ya. Tadi saya mendengar dari guru Iker katanya kamu terlambat ke sekolah, betul tidak? Saya tahu bahwa manusia ada siswa kadang memang suka telat gitu ya. Cuma yang ingin Bapak saya tanyakan adalah Kenapa nggak si Billy? kenapa Dia jauh gitu. Iya. oh seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Seharusnya bagaimana biar kamu itu nanti ke depan tidak terlambat lagi? Tolong pakai nama bro. Baik, semoga nanti ke depan saya tahu tidak terlambat lagi ya. Dengan keyakinan kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu ya Sesuai segitiga restitusi. Bapak Ibu yang biasa kita lakukan kira-kira kalau ada anak terlambat seperti apa sih? Ya gimana? Ini kalau terlambatnya satu malam itu kan karena kausalitas, ada sebab penyebabnya ya. Ya, Kausal. misalkan, betul. Ya, tepuk tangan buat Bu Dia. Ini telatnya sekali dua kali. Kalau sekali mungkin masih belajar. Iya. Ya, dua kali. Kalau lebih dari tiga kali itu Lupa. adalah kebiasaan. Enggak, pertama wajar, dua kali belajar, tiga kali kurang ajar. Ini permasalahannya dia dua kali nih, gitu. Nanti kan lama-lama nih dia jadi kesalahan Iya. berulang-ulang. Nah itu dia maaf yang harus kita bangkitkan adalah kesadarannya. Ya. Kalau dia kesadarannya belum bangkit, ya seperti itu akan mengulangi lagi kesalahannya. Karena gini Pak, saya punya cerita nih ya. Ini anak, kebetulan ini limpahan dari Bu Eva. Ibunya WA nih ke saya ya, ibunya WA. Anak ini udah sering gak masuk dengan berbagai alasan sakit perut, tiba-tiba WA lagi nih ke saya ibunya. Bunda izin atas nama ini tidak masuk, sakit. Ternyata pas saya panggil itu dia celananya dipinjem. Jadi dia ibunya itu bisa diajak kerja sama loh menutupi kesalahan anaknya sendiri. Ini yang bikin saya kecewa ini. Bisa kita bikin kasus, Oh bisa kita orang tindak tua lanjuti dengan menutupi kesalahan anak gitu loh. bisa kita bikin kasus Pak ya. Coba nanti kita lakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Bukan segitiga bermuda. Ini adalah video tugas modul yang sebelumnya. Ya. Saya dan Pak Tara juga membuat Pak Tara ya dengan dua kasus masing-masing dua kasus. Ya. Dengan kasusnya sama ya. Ya. Nih terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan Assalamualaikum. Ada yang lain. mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini bukan hanya sekedar tugas untuk menggugurkan kewajiban di modul 1.4 di CGP angkatan 11 ya. Tapi mudah-mudahan ya dari perwakilan 10 guru Bapak Ibu ini juga bisa mudah-mudahan bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Gitu ya. Mudah-mudahan ya. Memang Mau materinya dong. memang susah kita untuk membudayakan budaya positif. Memang susah, tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita mulai
mau berusaha untuk memulai ya. Kita mungkin bisa mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita nanti kita bisa dengan apa? Dengan mengarahkannya ke yang masuk di otak saya cuma bergoyang-goyang tuh. Baca ada lagi yang goyang-goyang? Boleh, buat penutup boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu, ada Pak Chandra, ada Bu Keis, ada Bu Nuri, semuanya tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya. Tadi dipastikan hari ini yang berkumpul tidak ada jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. KPB ya? Ya, terima kasih sekali lagi. Untuk hari ini saya sama Pak Chandra ini akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ya. Mungkin ini upaya untuk pengibasan atau pengimplementasian ya, budaya positif ya. Maka dari itu mari kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk materi pertama, ini karena materi bagi dua, saya sama Pak Chandra ini kolaborasi. Jadi untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Chandra Setiaputra. Kepada Pak Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya melakukan diseminasi ini berdua karena memang sama-sama mengikuti ataupun mengimbaskan atau diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Ini perkenalkan, itu ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian ada teman saya juga Pak Ujang Kurniawan, sama calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini ada proses atau pertanyaan pemantik, sama lah ketika Bapak Ibu mengajar di kelas sebelum memulai pembelajaran itu ada memantik terlebih dahulu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat dari kegiatan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, yang pertama di situ ada pertanyaan pemantik terkait dengan apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau menurut pandangan Bapak Ibu, setuju. Tidak setuju. Setuju dan tidak setuju. Boleh minta diulang kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang sudah sering kita lakukan pada saat di lapangannya ya, di realnya. Setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya setuju karena pada dasarnya tujuan kita itu adalah memang supaya siswa itu menjadi lebih baik dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Akan tetapi tidak semua siswa itu ketika kita kasih hukuman itu langsung besoknya disiplin. Kita perlu beberapa kali kepada siswa tersebut memanggil yang tadinya bagaimana harus menjadi lebih baik, mungkin secara face to face atau bentuk lain lah. Yang penting bukan dengan kekerasan. Jadi tidak semua siswa itu sekali diberikan hukuman langsung menjadi baik. Jadi butuh beberapa kali untuk kesabaran untuk menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Minta tolong beri tepuk tangan dulu buat murid. Ada
pendapat lain Bapak Ibu terkait dengan poin nomor 1? Tidak ada ya. Oke, kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya pemberian hukuman ini bisa mendisiplinkan murid menurut Bu Nuri tadi, tapi disesuaikan dengan karakteristik dan juga memang kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar murid? Jadi seperti reward seperti itu? Setuju. Ada pendapat lain tidak Bapak Ibu? Saya ngasih alasan aja. Boleh, silakan Bu Nuri. Oke, kalau saya kenapa? Karena saya walaupun cuma permen ya, biasanya anak itu saya kasih reward pertama ketika ulangan hariannya bagus atau presentasi. Karena ketika mereka dikasih reward seperti itu, ya kita modal kan modal sendiri, jadi ya udah gampang-gampang aja permen yang murah kan bisa tupak dapat banyak tuh. Nah, jadi kita mulai dari situ aja dari hal kecil, memberikan pujian. Reward itu tidak mesti harus hadiah, tapi pujian itu juga hadiah. Terus juga dibarengi dengan yang memang benar-benar bagus seperti itu. Jadi bentuk hadiahnya tidak perlu mahal dari yang kalian bisa dulu, kecuali kalau di modal. Harusnya ya Bapak Ibu ada apa namanya support system dari sekolah. Baik, beri tangan dulu lagi untuk Bu Nuri. Bapak Ibu kita model biar rame. Oke, ada pendapat lain nggak untuk poin nomor 2 Bapak Ibu? Apa hadiah? Pemberian hadiah untuk meningkatkan hasil prestasi belajar murid. Hadiah itu bisa jadi motivasi walaupun kelihatannya sederhana, tapi dia ada kebanggaan dia dapat hadiah kalau menurut saya. Walaupun saya pernah tuh sekali ibu kasih hadiah, tapi belum saya kasih gimana? Masih diutang. Masih diutang. Tapi memang dia senang gitu, walaupun simpel hadiahnya cuma murah, tapi yang pertama dia senang dapat hadiah, yang kedua bangga. Tapi kalau belajar dari senior kita yang sudah pensiun, saya banyak belajar dari beliau. Dia itu tidak segan-segan ngasih hadiah, dia itu luar biasa. Hadiah itu pulpennya boleh milih mau yang mana, dari yang paling bagus gitu kan. Jadi biasa dia modalnya memang keren gitu. Perlu kayak gitu tapi saya belum bisa. Ya, jadi apa ya Bapak Ibu ya? Perlu modal juga ternyata untuk membuat siswa itu lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju guru harus memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah? Jadi ketika ada murid yang bermasalah, guru itu memang wajib memberikan solusi. Setuju? Ada pendapat lain nggak Bapak Ibu? Ayo dia, silakan. Atau ada pengalaman sharing terkait dengan pemberian solusi yang diberikan kepada siswa? Ada sharing lain ya? Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menemukan anak itu bermasalah kemudian memberikan solusi apa gitu yang memang diberikan terhadap permasalahan tersebut? Ya kalau menurut saya ada kaitannya dengan nomor 1. Implementasi yang pernah memang Bapak Ibu lakukan solusi seperti apa? Mungkin Bapak Ibu guru BK atau boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali gitu. Baik, terkait dengan masalah siswa yang kita diupayakan untuk bisa memberikan solusi kepada siswa ya, sesuai dengan mungkin kita pernah menjadi siswa gitu ya, kita lebih berpengalaman saja dibanding mereka, dan maka posisi kita sebagai guru diharapkan oleh siswa minimal bisa mendengarkan ketika mereka punya permasalahan baik, menjadi pendengar yang baik itu juga sudah merupakan sebagian dari solusi yang bisa kita berikan kepada mereka, meskipun mungkin solusinya tidak bisa menyelesaikan masalah 100%, tapi dengan menyempatkan diri kita untuk berada di samping mereka sebagai pendamping di saat mereka membutuhkan kita, mungkin itu menjadi nilai yang dianggap berharga buat siswa ketika mereka punya masalah gitu. Ya, sama setuju sekali ketika kita jadi guru ya diharapkan menyajikan solusi juga dari setiap masalah siswa sesuai dengan pengalamannya.
tangan dulu Bapak Ibu ternyata. Oke, kalau kita ambil kesimpulan garis atau benang merahnya bahwa setiap permasalahan siswa itu kita itu tidak boleh memvonis terlebih dahulu, tapi harus menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Nanti juga ada materi tentang hal itu. Kemudian nomor 4 Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju peran guru sebagai teman murid dapat memberikan dampak positif bagi murid? Posisi kita ini sebagai teman murid, apakah Bapak Ibu setuju? Boleh, silakan Bu Eva. Mulai? Gak apa-apa. Maaf ya. Gitu bagaimana situasi kondisi sebetulnya ketika kita posisi sebagai teman dan di mana posisi kita sebagai guru. Gitu. Jadi tidak setiap saat kita itu Jadi teman. Ya di posisi sebagai teman yang kadang-kadang posisi itu tuh juga menjadi dilema untuk kita saat kita punya komunikasi yang kurang baik ke siswa saat ingin mendisiplinkan mereka, mungkin saat kita memposisikan selalu jadi teman mereka, kadang-kadang itu ya mungkin mereka terbiasa dengan posisi itu, ya akhirnya kita agak kecolongan juga. Jadi menurut saya ketika kita posisi sebagai teman itu di situasi kondisi tertentu saja gitu, selebihnya ya kita tetap jadi guru mereka, jadi pembimbing mereka, jadi orang tua bahkan. Oke, kita tepuk tangan lagi boleh Bapak Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu pada saat kita IHT, Inhouse Training pada awal kegiatan itu budaya positif ini sudah sempat disinggung sama beberapa pemateri, ada 2 pada saat itu. Cuma di sini saya lebih menambahkan sedikit terkait apa yang memang sudah kita lakukan, termasuk posisi kontrol yang tadi itu sebagai teman ataupun sebagai apa lagi nanti ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu coba saling lihat teman-temannya deh. Jadi untuk meningkatkan aura positif semangat kita dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu bisa melihat teman-temannya senyum-senyum dulu sedikit. Budaya positif bukan hanya pada antara pimpinan, pada bawahan. Jadi kalau misalnya tidak memberikan kenyamanan yang nyaman, tidak memberikan. Sudah ya Bapak Ibu, sudah semangat, lanjut next. Oke, ini Bapak Ibu konsep utamanya mungkin sudah sempat disinggung beberapa kali pada saat IHT juga terkait dengan posisi kontrol yang tadi sebagai teman, manajer atau sebagai apapun, kemudian keyakinan kelas juga, kemudian ada segitiga restitusi tadi terkait penanganan atau pemberian solusi bagi peserta didik, dan ini ditambahkan sedikit ada perubahan paradigma dan yang lainnya gitu aja. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ini di sini dalam artian kita saya sharing, mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu dari saya pribadi. Tapi di sini yang pertama terkait dengan kurikulum merdeka, ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana disudutkan pada pembelajaran secara terdiferensiasi dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu diferensiasi. Diferensiasi itu pada intinya adalah mengajar ataupun belajar dengan memenuhi ataupun mengenal karakteristik dan kemampuan dari peserta didik. Terkadang kita belajar di di kelas itu secara nggak langsung kita juga sebenarnya sudah melakukan proses diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk. Contohnya misalkan guru matematika nih, Bu Epi nih mengajarkan kepada anak itu bahwa penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Nah, secara diferensiasi konten, intinya adalah kita membuat konten-konten atau materi pembelajaran itu yang memang mencakup keseluruhan peserta didik tersebut. Misalkan Bu Epi belajar 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian ada juga Bu Epi menggunakan benda, misalkan ini ada handphone 2.
Ini 1 ditambah 1, 2, jadinya 2. Ataupun Bu Evi juga mengajarkan bahwa anak itu menggunakan video ataupun langsung menghitung dengan jumlah yang tadi. Nah, itu sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konten. Jadi kita membuat konten-konten yang memang memenuhi gaya belajar dari anak tersebut, seperti audio, visual, ataupun tulisan kita. Ya. Pernah kan ya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu ya? Sering. Ya, cuma sekarang saja yang memang sudah mulai. Cuma katanya kalau sekarang itu kalau tidak terdokumentasi bahwa kita itu nggak melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal sebenarnya sehari-hari kita itu melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi nggak fokus sama kita yang langsung ceramah aja modelnya gitu. Dan yang kedua, diferensiasi proses. Nah, ketika Bapak Ibu mengkelompokkan kelompok si anak itu jadi kelompok-kelompok kecil, itu juga sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi secara proses. Misalkan si A, oh ini jangan sama ini, si B jangan sama si C, digabung-gabung. Sehingga membentuk kelompok-kelompok belajar itu yang memang dapat goal gitu. Outputnya itu sukses bersama. Kan Bapak Ibu juga melakukan hal seperti itu ya dalam pembentukan kelompok kan. Tidak dengan si anak itu diberi kebebasan untuk kelompok-kelompok kecil mereka tidak. Khawatirnya nanti tidak menuju tujuan yang baik. Kemudian untuk diferensiasi produk. Nah, Bapak Ibu misalkan kalau saya pribadi, saya ingin anak itu bisa membuat peta dengan gambar manual biasa. Oke. Kemudian apabila memang anak ini nggak bisa, toh juga saya nggak bisa meminta anak tersebut harus bisa buat peta. Ya minimal dia bisa lewat manual ataupun di print dari yang udah ada kemudian dikumpulkan. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Di mapel kita. Iya. Ketika misalkan memang Bapak Ibu meminta si anak itu membuat evaluasi ataupun tugas, kan kita tidak harus menuntut anak itu harus bisa ini ya, harus bisa itu ya, enggak. Gitu kan. Ada juga keringanan-keringanan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Misalkan di buku kemarin saya sempat lihat bahwa anak itu harus menghafal apa namanya unsur periodik. Nah, ketika anak itu yang memang tidak bisa menghafal sampai dengan last minute, kan Ibu Kay juga ada plan lain ya. Plan lainnya apa seperti apa itu? Ya untuk yang sistem periodik kan anak harus menghafal golongan 1 sampai 8A dan nggak boleh dicicil. Ketika memang anak ini tidak bisa ya saya kasih kesempatan ditambah lagi waktunya sampai deadline yang belum bisa, ya akhirnya dia baru bisa mencicil gitu. Baru boleh mencicil gitu. Tapi tetap dengan mereka itu harus menghafal. Harus menghafal. Oh, tidak ada plan yang lain. Tidak ada. Cuma waktunya saja. Belum gitu ya. Atau Bapak Ibu ada yang punya pengalaman diferensiasi produk? Atau mungkin saya juga itu anak kan harus menggambar, Iya. ya, menggambar simbol-simbol berbahaya bahan kimia, kayak misalnya gambar tengkorak itu artinya apa, kemudian gambar apa, yang korosi itu gambarnya seperti apa, itu kan harus tulis gambar tangan. Jika ada anak yang nggak bisa menggambar, boleh nggak pakai saya print, nanti saya tempel, boleh silahkan. Nah, itu. Seperti itu jadi Bapak Ibu. Jadi saya juga dapat beberapa pengalaman gitu ya. Kalau misalkan kita lihat filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasannya guru ini seperti petani. Jadi misalkan kita nanam padi ya, kita ibaratkan padi itu anak tersebut. Jadi tugas kita ini mendukung, merawat, kemudian membersihkan hama-hama yang ada. Jadi kita tidak bisa membuat padi ini menjadi strawberry. Sama kayak anak tersebut juga sama. Jadi anak tersebut itu punya kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Jadi kalau misalkan anak tersebut tidak bisa menjadi TNI, ya berarti dia tidak bisa menjadi TNI ataupun punya hal yang lain. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya itu nggak bisa menuntut anak itu harus wajib bisa buat peta. Saya tidak bisa menuntut anak itu harus menghafal apa pelajaran yang saya mau gitu, tidak. Tapi saya hanya membentuk karakternya saja sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran profil pelajar Pancasila Bapak Ibu gitu
ya. Jadi ada bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan bernalar kritis. Itu sih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, mungkin biar tanpa menghafal, jadi nilai-nilai apa tuh namanya dimensi profil pelajar Pancasila ini ada lagu Bapak Ibu. Iya, ini ada lagu, jadi biar bisa minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Jadi kita coba Iya, mungkin ada yang sudah hafal ya Bapak Ibu ya untuk unsur-unsur dimensi profil pelajar Pancasila ya. Iya Bapak Ibu. Makanya bisa Bapak Ibu kita lakukan dulu biar nggak tegang urat-urat. Jadi kelompok itu namanya beriman dan Iya dari 5 itu. Aku saya seperti itu. Jadi ada kelompok gotong royong, ada aku sudah. Ya, memang terima kasih sebelum Bapak Ibu terkait dengan profil Pancasila. Memang di sekolah kita setelah adanya pengibasan kemarin dari SMA 6 itu kita untuk mencoba satu semester terkait dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebenarnya kalau misalkan saya jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu perlu memang adanya SDI. Jadi kalau kebetulan saya juga ngajar juga di tempat les itu, memang di dalam itu ada space buat anak itu kita harus melakukan speaking apapun, speaking tentang menyanyi ataupun apapun. Iya, beneran misalkan 2 jam atau 3 jam kali 45 menit ya Bapak Ibu kita belajar terus, anak itu juga akan bosan sebetulnya. Sama emang kita kayak sebenarnya pertama kali saya pikir ini anak SMA loh bukan anak SD gitu ya, kita kayak bocah TK jadinya. Tapi memang perlu, orang dewasa pun juga perlu hal seperti itu gitu. Jadi bahkan di dalam seminar-seminar ataupun workshop itu pasti ada. Nggak mungkin ya nggak ada gitu ya. Dalam rangka apa untuk menambahkan fokusnya gitu ya. Ya jadi mau kayak anak kecil gitu ya. Mau nggak mau gitu ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini untuk pointer yang kedua terkait disiplin positif. Nah jadi dalam budaya positif selain tadi paradigma baru terkait pembelajaran berdiferensiasi, ini juga ada yang namanya disiplin positif. Ya. Apa sih disiplin positif itu? Intinya adalah disiplin yang memang ini terkait dengan pertanyaan nomor 3 yang tadi. Disiplin yang artinya bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi mulai dari diri sendiri dalam artian dia melakukan hal yang pribadi. Terkadang saya juga kalau misalkan setiap kegiatan itu kayak setiap hari Kamis kita melakukan literasi. Nah anak itu juga keluarnya itu karena takut hukuman. Jadi ketika kita atau Bu Evi atau Pak Jenal ke kelas-kelas, anak itu baru keluar ke depan. Jadi bukan dari hal kesadaran diri sendiri gitu ya. Padahal sering sekali saya ngomong seperti itu. Maksudnya ke anak itu, misalkan kamu hari Kamis ngapain, hari Jumat ngapain, ya udah langsung. Misalnya udah kan jam 7 ya udah langsung ke 8 misalnya seperti itu. Jadi tetap agak susah memang harus pelan-pelan, memang harus pelan-pelan. Jadi
anak itu kadang juga takut gitu kalau misalnya ada hukumannya, bukan dari kesadaran diri. Nah, ini ada konsepnya Bapak Ibu, agak panjang ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini ada hukuman, kita mengenal hukuman, kemudian konsekuensi sama restitusi Bapak Ibu. Nah, yang paling baik itu anak itu melakukan secara restitusi. Yang pertama hukuman nih, ya kan, hukuman memberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Jadi anak itu melakukan hal baik itu karena takut dengan hukuman. Kalau memang hukumannya nggak ada, ya berarti dia itu biasanya. Itu biasanya anak kita sebut. Oh, ternyata misalkan nih kita sekarang nih, kalau misalkan memang anak itu nggak mau belajar atau main handphone, apa yang diambil? Nah, dia tahu tuh. Jadi bukan dari kesadaran diri pribadi. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi juga ini sebenarnya lebih baik daripada hukuman. Tapi tetap kurang baik. Bapak Ibu, saya mau tanya sebelumnya. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Tidak. Bedanya? Boleh kemudian silakan. Konsekuensi itu kan berarti atas yang dia ya kan, konsekuensi itu maksudnya ketika dia melakukan. Kalau dia sudah berani mengambil tindakan tersebut, artinya dia sudah harus mau. Konsekuensi itu kalau misalnya itu adalah timbal baliknya ya, jadi kausalitas, hubungannya kausalitas itu kan dalam hukuman. Jadi hukuman itu harus ada konsekuensi, tapi kadang juga hukuman orang tidak bersalah pun bisa dihukum. Oke, beri tangan dulu buat dia. Ada tambahan lain nggak Bapak Ibu terkait hukuman sama konsekuensi? Karena kalau hukuman, ya kalau menurut saya pribadi itu hukuman itu bisa untuk orang yang nggak bersalah pun bisa dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu sudah pasti akan mendapatkan kausalnya, sudah pasti dihukum. Konsekuensi itu dari perbuatan, tindakan atas pelanggaran. Baik, Mas. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu. Kalau hukuman sama konsekuensi ini sama-sama anak itu sebenarnya dikasih ganjaran lah. Cuma perbedaannya, kalau misalkan konsekuensi, ini anak ini sudah tahu Bapak Ibu. Jadi ketika dia telat misalkan dia harus pulang, itu berupa konsekuensi. Ya, dia anak ini udah tahu. Nah kalau hukuman, ini anak ini belum tentu tahu. Tahu-tahu kita dihukum aja, lari, push up, nah itu hukuman. Nah kalau konsekuensi, jadi kedua belah pihak itu sudah tahu. Iya. Nah tetap sama-sama kurang baik sebenarnya antara hukuman sama konsekuensi. Nah yang diharapkan di sini di dalam budaya positif atau disiplin positif pada khususnya, itu anak itu sudah melakukan restitusi gitu ya. Jadi proses di mana mereka itu sadar diri ataupun sesuai dengan nalurinya dia untuk melakukan perubahan. Jadi bahwa dia tahu nih misalkan nih, kalau saya nggak sholat saya dosa. Nah makanya saya harus sholat. Nah itu yang baik sebenarnya. Sama lah ketika dalam pembelajaran gitu. Misalnya saya harus mengikuti pelajaran, semua pelajaran saya ikutin gitu ya. Nah itu berasal dari nilai diri pribadi. Oke, dilanjut Bapak Ibu, ingat untuk unsur yang ketiga atau pointer yang ketiga terhadap budaya positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita kenali dulu. Tadi Bapak Ibu juga sebelumnya sudah sempat kenalin dulu anaknya gitu ya, baru. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap individu ataupun setiap anak itu punya kebutuhan dasar terkait dengan bertahan hidup. Kemudian si anak juga atau kita juga itu perlu kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu adanya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya kalau misalnya kita di kelas itu kadang-kadang kita ini coba sesekali itu ke anak itu yang memang anak diem aja gini ya, tidak punya kemauan untuk pasif. Itu nggak ada salahnya kalau kita dorong nih si anak, ayo nak maju di depan. Jadi nggak si A, si B, si C. Kadang-kadang dia ini takut, tapi dia ini juga perlu gitu, perlu pengakuan bahwa dirinya itu bisa. Dan dianggap seperti itu. Jadi nggak yang orang-orang itu aja sih anak gitu ya. Kemudian anak juga perlu kebebasan, Bapak Ibu, kebebasan. Kemudian yang kelima, anak juga perlu kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Saya boleh minta tolong responnya terkait